kami dari Kongres Advokat Indonesia yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap saudara Rasman Arief Nasution. Laporannya sudah diterima dan yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah, sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LL Dikti, ya, Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat, dan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, yaitu menggunakan gelar yang tidak benar. Ancaman pidananya 6 tahun. Memang tadi laporan kami itu sebelum diterima ada diskusi karena Rasman untuk di Polda Metro sini saja mengenai ijazah palsu sudah ada 2 LP, sehingga LP kami ini yang ketiga. Tapi setelah berdiskusi dengan perwira penyidik, mereka mengatakan bahwa justru yang paling sangat berkepentingan adalah Kongres Advokat Indonesia, karena Rasman menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Kami menyodorkan berbagai data, misalnya Rasman ini ketika bulan Juni saat gonjang-ganjing, dia baru menyerahkan ijazah lulusan sarjana hukum Ibnu Khaldun. Padahal dulu-dulu datanya tidak ada. Dan lucunya data yang diserahkan ijazahnya itu tertulis lulus sarjana hukum Universitas Ibnu Khaldun 27 Juni 2014. Padahal dia mengikuti ujian, ya, sebagai advokat pada bulan Februari 2014, sehingga bulan Mei Kongres Advokat Indonesia ada orang-orang tertentu yang menyatakan dia memenuhi syarat sebagai advokat. Maka berproseslah. Tapi setelah rame-rame dia berbuat macam-macam, begitu banyak pengaduan. Jadi inilah LP-nya, mana? Ya, ini Bang, LP-nya. agak tinggi Bang, agak Maju, tinggi. maju. Ini LP-nya ya. Sedikit aja Bang. Tahan dulu Bang ya. Tahan dulu Bang. Ini ya, oke. Tahan dulu Bang. Kanan Bang. Ini LP-nya. Kiri. Ya Bang. Ya Bang. Oke. Tahan dulu Bang, bentar Bang. Oke. Oke, siap. Oke. Ya Bang. Bang, bisa jelaskan Bang, Ibnu Khaldun Universitas yang di mana Bang? Karena Ibnu Khaldunnya Jadi menurut dua versi ya, yang kami konfirmasi bukan kepada dua universitas Ibnu Khaldun yang dua versi. Mau universitas apapun di Indonesia ini, sepanjang menyelenggarakan pendidikan tinggi, mendaftarkan para mahasiswanya terdaftar di LL Dikti. Jadi yang kami punya pegangan, mau Universitas Ibnu Khaldun ada dua versi nih, yang di Jalan Pemuda atau Buaran. Yang di Jalan Buaran kan Rasman mengikuti pendidikan di situ, tapi ijazahnya kan tidak terdaftar. Di Ibnu Khaldun yang Jalan Pemuda pun tidak terdaftar. Memang lembaga pendidikan tinggi Ibnu Khaldun itu yang kita ikutin kan ada dua versi, yang benar-benar menyelenggarakan pendidikan, mengeluarkan ijazah kan Ibnu Khaldun yang di Jalan Pemuda. Sementara versi lain yang di Jalan Buaran kan ada putusan pidana yang kami dengar, pengurusnya kan sedang menjalani pidana. Bagi kami itu sengketa kepemilikan mereka, urusan mereka. Tapi bagi kami, dia menggunakan akta palsu untuk menjadi pengacara, sementara dia menyerahkan ijazah itu baru bulan Juni 2022. Di ijazahnya yang dia serahkan itu lulus Juni 2014. Bagaimana dia bisa menjadi advokat di bulan Februari 2014? Dan dia disumpah di Pengadilan Tinggi Ambon bulan November 2015. Artinya apa? Dia menjadi advokat itu tidak melalui proses sarjana hukum, ya. PKPA, magang, lalu baru disumpah. Kalau ini berarti ada kelalaian sendiri nggak sih dari Kongres? Bukan kelalaian. Jadi begini, ada panitia-panitia tertentu yang Rasman meyakinkan bahwa dia, bahkan saya boleh tunjukkan data,
di formulir pendaftaran dia, ini lebih ngeri lagi. Coba tunggu sabar teman-teman. Di formulir pendaftaran dia, ini yang saya tunjukkan. Dia ketika mendaftarkan diri, pegang. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Dia ketika mendaftarkan diri, ini lucu nih teman-teman. Udah di situ aja, Masih aja Pak. Nih. Agak tinggiin aja Pak. Agak tinggi. Naik aja, Bang. Contoh. Naik lagi, Pak. Dia mendaftarkan diri. Ini formulir pendaftaran di KAI. Rasman Arif Nasution. Kurang tegak Pak. Oke, begini. Oke Pak. Ini dia mendaftarkan diri. Rasman Arif Nasution, tanggal lahir, ya, alamatnya, lalu mengenai pendidikannya. Ini yang lebih ngeri. S1 Hukum, Universitas Islam Sumiati University Science Malaysia. Jauh. Ngeri. Apakah Malaysia menyelenggarakan pendidikan yang sarjana hukum? Nah, jadi University Science Malaysia. Lalu ada lagi UIC. Lalu UIC jadi sekolahnya sarjana hukumnya itu Medan, Jakarta, Medan, Penang, Jakarta. Ya. Semua ini. Nah, ya. Dia tulis tahun 1995, 1998, 2013. Maka ditandatangani ini. Yang kemudian ada catatan lagi nih. Ada catatan dari panitia. Mungkin karena berkasnya tidak lengkap, ada yang memberi panitia membuat catatan. ACC Bang Egy. Ya, dalam hari ini kan Egy Sujana. Karena Egy Sujana panitia, ketua panitia. Sejauh Jadi- ini Bang, untuk kelanjutannya gimana Bang? Di pelaporannya dan kedepannya itu gimana? Ya kan sekarang lagi berproses. Nanti kita akan di BAP, kita akan DPP. Jadi salah satu formulir pendaftaran dia itu University Science Malaysia. Bagaimana orang pendidikannya di luar negeri bisa dapat gelar sarjana hukum? Nggak masuk akal. Tapi panitia juga pintar nih. Semua data mungkin maaf di contrengnya ini, tapi ada tulisan tangan ACC Bang Egy. ACC Bang Egy. Ini. Nah, karena Egy waktu itu ketua panitia ujian. Apakah yang ACC akan di LP juga? Ya nggak tahu nih. Enggak. Nggak tahu. Oh, Dilaporkan juga. iya. Ketuanya itu. Ya pasti membantu kan dalam penyidikan kan artinya pasal 55 turut serta. Kan sudah ada juga di beberapa belakangan bahwa ada suatu statement dari Bang Egy Sujana setelah di podcast itu kan bahwa dia saya membantu Rasman. Ah. Ya kan ada poin itu. Dan di berkas tahun Di dalam 2014 ada catatan panitia yang tanda tangan di sini Ellen Nahupuri dan Rasman Arif Nasution 18 Maret 2014. Kalau orang mendaftarkan datanya kan sudah diketik semua, tapi mungkin panitia merasa bagaimana ada tulisan tangan ACC Bang Egy. Nah, itu semua berkait. Jadi kalau siapapun yang terlibat dalam proses pengangkatan Rasman sebagai advokat, tentu dalam tindak pidana dikenakan pasal 5556. Turut serta melakukan, membantu melakukan, atau terlibat secara langsung dan tidak langsung. Pasal 5556 KUHP. Itu tanggal berapa Pak? Yang surat pendaftaran dia kan 18 Maret Tahun? 2014. Kemudian dinyatakan lulus Mei 2014. Dilantik jadi advokat November 2015. Seharusnya kalau menunggu 4 tahun, 2014, 15, harusnya 16. Ya. Mei 2016 dan ke atas seterusnya baru bisa dilantik. Ya, harus Ini pakai. November 2015 di PT Ambon. Lucunya lagi, Ya. domisili dia Medan, KTP Medan, melantik di Ambon. Berarti dia menggunakan keterangan palsu domisili di Ambon. Kena undang-undang kependudukan. Ini menyeretnya banyak ya Bang? Ya, ini Iya, Ada yang betul. membantu, ada yang membantu. Itulah, tadi kan ada Kami tidak mau mendahulukan, tapi biar data yang berbicara. Data yang berbicara. Nanti tunggu hasil penyidikan aja. Perkembangan seperti apa dari penyidik, pasti penyidik lebih tahu lagi. Ini siapa-siapa, karena kita hanya menyerahkan data, tolong dipanggil orang-orang ini kan. Pengembangan lah. Dari Ya. Rasman sendiri gimana Bang? Udah ada klarifikasi atau gimana Bang? Jadi dulu rame-rame bulan Juli klarifikasi, dia kan hanya kirim ijazahnya. Setelah kita teliti ijazahnya, mengapa dia baru kirim ijazahnya? Karena proses dia menjadi advokat, berkasnya di kantor hanya begini doang. kopi semua. Kopi semua.
Tidak pernah ada cap legalisir dari kampus ABC. Misalnya saya lulusan Universitas A, kan dicap oleh dekan bahwa jasa sesuai aslinya terdaftar di fakultas dan bisa dicek di Dikti kan gitu loh. Dia ini tidak bisa dikonfirmasi, maka kami melakukan konfirmasi ke LL Dikti itu. Bang, tapi awalnya sudah KAI itu sudah mengendus atau seperti apa? Kok sampai Belum. Diendusnya itu sejak begitu banyak pengaduan masyarakat. Lalu kita cek, ini perilaku teman ini ngomongnya kok kayak bukan pengacara gitu loh. Kita cek lagi. Begitu udah ketahuan, kita mau ambil sikap untuk pecat dia, baru dia mengatakan bahwa saya sudah mengundurkan diri. Padahal dia sudah dipecat duluan sebenarnya. Ya. Dipecat dengan tidak hormat. Oke, Bob mau tambahin Bob? Bang. Bob, mana Bob? Kemarin Ibnu Khaldun Yayasan Universitas Ibnu Khaldun mengatakan bahwa data-data di Dikti sebenarnya udah ada, cuman kena hack aja bang. Itu gimana bang tanggapannya? Wah, biar Dikti yang jawab lah. Kami kan nggak tahu. Yang jelas Dikti menjawab surat Kongres Advokat Indonesia bahwa ijazah Rasman tidak terdaftar. Kalau soal urusan mereka kena hack segala macam atau ada dua versi kepemilikan, silakan saja. Bang, tapi kan ini kan tadi dia dibilangnya dipecat ya? Iya, kan kita udah pecat. dipecat dulu Iya, sebelum itu. Kita pecat. Terus setelah itu ada komunikasi lagi atau Tidak Rasmannya lagi, tidak Berarti lagi. laporan ini pun Rasmannya nggak tahu ya, Bang? Nggak tahu. Adanya laporan Baru ini. Iya. tahu. Karena kita baru tahu tindak pidananya kan sekarang. Jadi secara khusus dari Dikti dan LL Dikti Nah, ini memberikan suratnya. surat jawaban kepada kita. Nih. Ya. Jadi surat dari Dikti jawab ke Kongres Khusus Advokat pada Indonesia. Kongres Advokat Indonesia bahwa yang bersangkutan ijazahnya tadi abang bilang apa? Di kalimat terakhir nih. Kalimat Di kalimat terakhir. Berdasarkan ketentuan dia dilakukan penelusuran di Dikti, data saudara Rasman Arif Nasution tidak ditemukan pada Dikti. Ini kalimat baris ketiga. Berdasarkan penelusuran di Dikti, data saudara Arif Rasman Nasution pada Universitas Ibnu Khaldun Jakarta tidak ditemukan. Bang. Gitu loh. Ini suratnya. Ya, Jadi tidak kami ada sah. pembandingnya, ijazahnya ada, lembaga-lembaga yang kita konfirmasi kan sudah menjawab. Makanya tadi penyidik bertanya, dari mana Pak Petrus dan tim tahu bahwa itu palsu? Kami bilang ada pembandingnya. Jawaban Dikti sudah ada bahwa dia punya ijazah, kalimat di sini tidak terdaftar. Nah, tidak terdaftar, silakan tafsirkan. Entah dia buat di mana kita juga tidak tahu. Artinya SMH, DLI, VVTI apa itu kan sama apa lagi tuh sama doktornya itu juga perlu dipertanyakan karena dasar daripada gelar-gelar itu adalah S1-nya. S1-nya aja sudah bodong, aspal atau palsu. Bagaimana dengan gelar-gelar yang lain? Kan begitu. Oke. Berarti yang diharapkan untuk Rasman sendiri apa setelah melaporkan ini? Jadi maksudnya begini, dia kan menggunakan data-data atau akte palsu. Biarlah hukum yang berbicara kan di proses pengadilan segala macam. Entah prosesnya kalau terbukti atau menurut dia ijazahnya benar, silakan aja dibuktikan toh dalam proses penyidikan. Karena kami melaporkan ini kan dugaan tindak pidana, tapi dengan klarifikasi dari Dikti kami mengatakan bahwa ijazah dia tidak terdaftar. Kan begitu. Ya. Berarti bisa Rasman ini pacarannya statusnya bisa dicopot ya Bang? Sudah dicopot. Jadi Sudah begini, dicopot. sudah kita copot. Lalu yang paling berkepentingan mencopot adalah Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan. Jadi Pengadilan Tinggi setelah meneliti datanya ternyata ketika mengaplikasi ke sana datanya tidak benar kan, di berita acara apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak benar akan ditinjau kembali. Inilah maka kita berkirim surat ke Pengadilan Tinggi Ambon, semua ke Mahkamah Agung untuk memeriksa datanya. Karena dia memasukkan data yang tidak valid kan, tidak benar. Secara khusus KAI udah minta agar basnya itu Ya, dicabut. kita sudah minta supaya basnya dicabut. Karena kita kalau bersidang di pengadilan itu kan hanya diminta mana bas saudara. Yang mengeluarkan bas kan Pengadilan Tinggi, ya toh? Berita acara sumpahnya. Lalu organisasi kan hanya menyerahkan kartu anggota. Hakim di pengadilan kan hanya butuh mana basnya. Kalau basnya bodong, artinya data yang dia masukkan kan bodong. Gitu, ya. Oke. Ya. Terus mungkin satu lagi ya, di publik di luar itu kan menganggap bahwa ada kelalaian dari KAI sendiri. Tapi mungkin teman-teman
lewat media ini kami sampaikan mungkin minta Pengadilan Tinggi Ambon untuk segera mengeluarkan semacam statement sehingga tidak terjadi kegaduhan seperti ini, karena saat itu dia diajukan melalui PT Ambon karena sebelumnya ditolak di Jakarta, nggak boleh disumpah karena tidak memenuhi syarat. Itu saja sih. Foto jadi